Gasing di tempat ya. Kayak tadi juga heavy spin di tempat ya, kena trapping recoil. Tapi kita akan lihat satu lagi hero. Ini masih flex banget juga. Dari Pakitonya bisa ditaruh di XP atau di jungler. Amon? Langsung dijawab kah? Untuk Amon aku cukup setuju juga. Dimana dari Endless Shard-nya ini bakal connect kemanapun dia kabur. Tabrak belakang coba, tabrak belakang. Ini mereka harus butuh banget. Cuman resikonya gede banget loh ini mau tabrak belakang. Kalau tabrak belakang ya link lagi. Link lagi, Lancelot. Xavier nih bakal ngerepotin banget nih. Uranus. Oke, berarti di sini bakal Pakito jungler. Pakito. 1, aku sayang ibu. 2, sayang ayah. 2, 1 buat Rebellion. Wih, cakep. Kamu plot twist kamu juga kamu ya orangnya ya. Tidak bisa ditebak kamu ya. Oke deh kalau begitu berarti untuk deretan dari masing-masing hero-nya sudah selesai. Sudah bisa kita lihat dan nantinya akan pergi ke arah mana ini. Wow, semangat terus ya Hiha, jangan lupa dukung Rebellion. Oke, ini di game yang ketiga kita mau dengar dulu pendukung dari Rebellion dan juga dari Bigatron. Kita mau teriak dulu nih. Pendukung dari Bigatron mana dari Bigatron? Oke, masih ada tapi untuk Rebellion. Wow. Oke, masih ada juga. Dan sekarang untuk di game ketiga, game penutupan di match kali ini. Coba EPL Arena dulu suaranya. Oke, masih dengan antusiasmenya masing-masing. Langsung saja ini dia Land of Down. Yes, dimana ini adalah match point bagi kedua tim. Siapakah yang akan lolos dari zona merah? Karena ini makin panas lagi. Dan bahkan Ki di arah tengah udah mulai mengeluarkan satu buah charge yang langsung menggetok ke arah Wijanarko. Yang dimana kita lihat 2 game sebelumnya Wijanarko dengan Matilda. Dan bahkan di game yang ketiga dengan Matildanya lagi cukup agresif ya, ngepoknya. Dan sangat comfort ya dengan Matilda dia. Karena memang Matilda ya akan memberikan efek sustain. Balik lagi dengan kemampuan untuk memberikan shield ke temennya. Untuk bisa nyelamatin temennya juga. Bahkan bisa nge-damage dengan adanya Soul Bloom. Oke, dan bahkan kita lihat juga di arah bottom lane ini ada Infinity War banget ya. Dimana kita tahu Sorizo dengan power hero-nya dari Uranus cukup kuat untuk menahan laning phase-nya juga. Meanwhile in the middle lane udah mulai ditahan juga dengan adanya damage dari Guardians Bulwark dengan clear juga dengan lebih cepat. Dairon di bawah berbeda pasti tipikalnya dengan game sebelumnya dengan penggunaan Ruby kali ini. Sorizo, ini kayaknya nggak bakal kelar-kelar deh yang dua ya, ini. Ini kita bakal melihat ya udah duel secara terus-menerus dan perbedaan signifikan dari meja Indonesia dan meja Inggris ya. Iya, kita sambil langsung tatap-tatapan nih dari meja Indonesia dan juga meja Inggris kita ya. seberangan loh. Apa yang terjadi bro? Satu suara memang ya, tapi kita bisa melihat juga dari evaluasi dan riset yang dilakukan untuk Rebellion. Apalagi kita lihat adanya Fearless dengan cowok junglernya cukup gemilang ya di match sebelumnya. Yap, namun Marky hampir saja tertangkap basah tapi belum ada yang menyentuh di level keempat. Jadi belum ada ultimate yang berhasil dikeluarkan. Sorizo dan juga Moreno seperti akan bekerja sama di area bawah. Berusaha untuk bisa mendapatkan langsung karena satu Little Crab. Oke, tapi Turtle yang pertama juga udah muncul di mana Max udah hadir dan memberikan pokingan damage menuju ke arah Fearless. Belum terlalu sustain juga dari Fearless untuk bisa menahan damage yang begitu banyak. Tapi lihat, Turtle-nya bakal coba untuk dikontes, ditutup lagi. Di mana Bloom manjanya ditahan menggunakan Guardian Barrier. Tapi lihat, Sorizo bakal coba untuk masuk dan menjadi satu buah distraksi. Tapi Turtle-nya terreset begitu saja. Yap, sementara untuk Fearless masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dengan adanya Sorizo yang mendorong pelan-pelan. Dengan stack yang dia miliki, regen XP-nya gede banget. Turtle-nya sangat sulit untuk didekati oleh pemain dari Rebellion karena Biton Alpha sudah membuat benteng yang begitu baik. Direlakan ya. Harus direlakan memang karena dari posisi tadi di minimapnya si Fearless dia udah bergerak untuk mendapatkan purple buff. Tapi di top lane yang menarik adalah Heist berhasil untuk memenangkan duel 1v1. Recall harus dilakukan oleh Marky dan dari emblemnya juga ada Weakness Finder yang dipakai oleh Heist, sedangkan dari Marky-nya di sini dengan support ya kita tahu ini emblem yang biasa kita lihat dengan adanya average. Bakal nambahin 10 gold setiap 4 second kalau memberikan skill. Oke, tapi kayaknya di arah atas sudah terjadi adanya satu buah rotasi juga. Tapi Battle Mirror Image sudah terlihat untuk bisa membuka area rumputannya. Bahkan dari Max-nya yang udah mulai muncul di area orange buff bakal coba untuk dipanis nih kayaknya. Waduh, Max ditembak Max!
Max-nya masuk terlalu dalam sendirian. Tapi ternyata kalau kita lihat dari minimap, ada pergerakan di Rennes juga yang untuk melindungi diri. Tapi ternyata apalah daya, terkena Mystic Flare, terkena Envy, dan juga ditembak tadi dengan satu down nilai. Dan barusan nice untuknya dengan satu top power yang dia miliki. Akankah keluar lagi satu crossbow of tank yang ada di dalam tubuh dari Moreno. Tapi sepertinya belum terlihat dengan Guardian Bulwark yang melindungi pergerakan dari Marky untuk bisa langsung nge-plating dari outer turret yang dimiliki oleh Rebellion. Bagus banget ya ini satu backupannya juga. Dan tadi satu buah Numinous Blast ya. Masih bisa dihindari dan balik lagi. One-one tuh enaknya juga punya anti-CC ya. Dengan Needles and Flowers-nya. Tapi kita lihat sejauh ini, walaupun ada satu first blood tadi yang tercipta untuk Rebellion Zion, dari segi gold dan juga objektif, di mana platingan di outer turretnya udah berhasil connect juga. Dan bahkan di sini ada sebuah Way of Dragon dan ada sebuah Downing Light. Moreno bakal mundur terlebih dahulu dan bahkan dia nggak tumbang. Gak kena tadi sepertinya dari Downing Light dikeluarkan oleh Swelo dengan jarak sedekat itu. Seperti ada miss move yang dilakukan. Namun mereka semua langsung aja berusaha untuk masuk Fearless. Sedikit lagi Petrisa udah lewat tadi. Numinous Blast dikeluarkan. Mungkin tidak mengenai ke arah siapapun. Namun momennya hilang dan tidak boleh terulang kembali untuk Rebellion Zion. Iya, sayang banget itu. Downing Light yang terlalu dekat mungkin ya. Sampai ya hitboxnya gak kena aja. Dan gak ada damage sehingga Moreno bisa selamat. Dan bahkan kembalikin keadaan tadi dengan satu buah Way of the Dragon yang diambil oleh Moreno. Iya, masih bisa dibalikin ya. Tadi Way of Dragon yang di IMU-nya kena ke arah Diren. Tapi lihat ada sebuah Circling Eagle yang memukul mundur pergerakan dari Marky. Nggak ada follow up berlebih lagi juga. Dan bahkan dari Bigetron Alpha nggak mau terlalu greedy. Mereka mencoba untuk melakukan adanya disengage juga. Recall terlebih dahulu dari Marky-nya. Dan Ki kita lihat dia men-zoning out dengan sangat luar biasa loh. Waduh, Uranus ya seperti inilah job desk-nya ya. Yes. Harus lupa akan di mana base-nya. Dia harus tetap berada di dalam base musuh, tidak boleh balik. Ya, dan sejauh ini Soriso berhasil untuk menjalankan misi dia ya. Yep. Dia sangat annoying, dia selalu cut minionnya, tapi di top lane-nya juga dari Heist sedang berjuang untuk mendapatkan item dengan cukup cepat. Karena tandemannya dia ini adalah Cloud yang bakal cepat juga buat dapetin item. Oke, barusan solo pet-nya tertahan dengan ada satu Guardian Bulwark, berarti agak sulit untuk bisa membuka weakness point. Dan barusan solo pet-nya dikeluarkan kembali. Ada dua crowback lagi, di mana situ adalah pusat dari gold juga dari satu wave minion. 3 player jalan berdekatan dan sekarang Sorizo-nya. Wow, memotong sampai ke dalam. Masalahnya adalah kalau memang dia memotong terus-terusan ke arah 2 wave minion, ini pasti akan berakibat juga ke arah pengaruh gol lagi. Namun satu weakness point masih ada lagi ke arah satu lagi Guardian Bulwark, dan itu membuat mereka jauh lebih aman dengan tidak adanya lagi weakness point yang terbuat. Tidak ada crossbow tapi triple kill berhasil didapatkan oleh Moreno. Sebenarnya tadi Jet Kundonya connect ya ke 3 orang, tapi memang agak sedikit pusing-pusing karena Shadow Arcane Shade dan juga Shadow Strike-nya, dan membuat dari Fearless-nya juga gagal untuk memberikan inisiasinya. Dan lihat cuttingan minion sampai di arah base milik Rebellion Zion yang dilakukan Sorizo, membuat space dengan sangat amat lebar di mana 2 outer turret di arah atas dan juga di arah tengah kali ini berhasil untuk dihancurkan. Tengah sudah hancur. Ya, strategi juga tadi sudah dipakai oleh Fearless. Berjuang untuk mengejar Moreno, tapi Moreno masih punya sprint tadi untuk menyelamatkan diri dia. Dan sekarang ini Rebellion Zion, mereka udah masuk ke dalam skema permainan dari Bigetron Alpha. Dari Sorizo-nya gak ada yang mengatakan sekali. Di bottom lane dia bebas. Buat yang lainnya di gold lane-nya ini dipegang juga oleh Marky yang berhasil untuk mendapatkan platingan tadi dan juga wave minion. Jadi Rebellion Zion mereka bakal mengalami kesulitan, apalagi kalau sampai mereka gak bisa menumbangkan Uranus. Wah, di tengah, coba lihat di tengah. Blazing duetnya dikeluarkan kembali. Dan Ruby-nya pun langsung down. Coba lihat Marky begitu free untuk bisa mengantarkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan pertempuran terjadi sehingga sampai di depan dari pekarangan rumah yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Mereka begitu menguasai, ada 4 player yang memang langsung ditumbangkan. Dan Swelo sendirian. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Masih mencoba untuk defense. Mengingat dari Swelo sendiri, dia salah satu high ground defense yang sebenarnya nggak bisa nge-clear terlalu cepat juga gitu ya. Dan kita lihat masih coba untuk memberikan sedikit aja crowd control dengan Infinite dan Magic Field-nya juga. Mystic Field-nya bahkan belum kena siapa-siapa dan harus merelakan satu inner turret di arah tengahnya hancur. Dan bahkan kita lihat dominasi yang diberikan oleh Bigetron Alpha berhasil untuk menginvasi ke arah jungle-jungle yang dimiliki Rebellion Zion. Dan ini pergerakan Moreno sih. Dari tadi, dia berhasil untuk membuyarkan setup yang dilakukan oleh Rebellion. Ya, dengan pengkopian dan juga dengan efek teror yang dibelikan dan juga Sorizo sih. Sorizo-nya yang dapetin 2 laning phase dengan cukup nyaman. Jadi levelnya dia otomatis bakal jauh lebih besar dibandingkan dengan level-level pemain Rebellion Zion. Yap. Untuk sekarang Heist-nya mundur lagi, masih level 9. Udah ada 2 poin dead dalam tubuhnya, belum ada satu assist ataupun 1 poin kill yang diberikan.
Namun untuk Marky sangat berbeda keadaannya ya. Sangat berbeda. Marky nyaman banget dengan Cloud-nya. Coba lihat stacknya dari tadi. Terus tertahan, terus bisa bertahan. Dia tetap bisa memberikan movement speed yang baik, attack speed yang tinggi pula. Siap untuk masuk dengan Blazing Duet-nya. Dan sekarang masih berhasil mengamankan lagi dari Out of Thievery. Betomir masuk ke bagian belakang. Selamat lagi. Yes, dan itu ya damage per second-nya juga udah berasa banget pastinya dengan item-item yang sudah terbuat. Ditunggu seorang Marky-nya dan bahkan kita lihat kembali dari Purple buff yang gak bakal dikasih. Sorizo lagi-lagi mencoba untuk meng-cutting minionnya. Dan bahkan kita lihat satu karakter bawah juga udah terancam untuk hancur loh. Yes, dan ini udah bebas sih. General Alpha mereka udah punya itemnya, mereka udah punya damage-nya, mereka punya item defense juga. Mereka tinggal mancing keluar pemain-pemain dari Rebellion Zion untuk mampir. Entah itu dari objektif Lord atau bahkan untuk ke area dari Purple-nya. Karena itulah yang sedang dilakukan terutama untuk di Orange Buff sekarang. Yang Tarte ataupun Lordnya di atas sudah menjadi milik dari Big Town Alpha tanpa adanya kontes sejauh ini. Ya mau gak mau pemain dari Rebellion Zion yang terkurung di dalam base-nya. Kalah level jauh sih. Jauh banget sih. Atributnya bakal menjadi faktor pembeda juga meskipun memang dari Heisha dia udah punya Demon Hunter Sword dan juga Corrosion Sight. Tapi dari Cloud-nya sekarang, ini Cloud yang sudah punya Wind of Nature. Sekali lompat dengan satu Blazing Duet dan Wind of Nature-nya yang aktif, dia gak bakal bisa diapain. Udah pede banget ini, cuman dari One juga lagi OTW ke arah WON juga nih ya. Harusnya dia punya, DASD udah punya. Untuk Inspire dia juga masih ready. Tinggal bagaimana nanti penggunaan dari seluruh item yang dia punya. Dan dua dominance IC juga dibakar oleh Big Town Alpha, ada di Uranus, ada juga di Lolita. Jadi mereka sudah tanky banget, belum lagi dari sisi Valentinanya, Genius One, Holy Crystal. Jahat banget ya. Yes, dalam damage-nya. Oke, Uranus ada di bagian depan, tapi 19 nggak kena karena siapapun. Dan mereka berhasil untuk bisa memulai bagian pura-pura yang terjadi. Dan satu bentarannya udah hasil di bagian tengah. Wijanar konsegi lagi MP tersisa. Dan juga Marky mundur dulu ke bagian belakang. Nah, untuk Lordnya udah menghilang sejauh ini. Tapi satu wave minion di atas ataupun di tengah siap untuk masuk. Dan bahkan di bagian bawah udah ada satu gebrakan lagi ataupun tabrakan yang dipersiapkan oleh satu kelompok WK dan juga satu wave minion. Wave Time of Vengeance-nya connect dan Way of Dragon-nya ke dalam sekarang dari Ki-nya pun langsung jauh di arah tersabur. Kosmos tengah langsung terbuka. Namun sejauh ini sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Sorizo. Tapi Sorizo masih bisa bertahan. Dan bahkan untuk kali ini dengan adanya pergerakan Max yang cukup krusial hingga membuat dirinya pun menghilang. Oke, dan bahkan kita lihat di situ ada dua player hilang dari Big Town Alpha tanpa adanya threat sama sekali. Satu buah aksi defense yang cukup baik dari Rebellion Zion dan membuat dari Big Town Alpha terpukul mundur aja. Gak mau lagi kehilangan nyawa demi nyawanya mengingat tadi Ki dan Max yang tumbang. Ya ini masih ngebaying time sih buat Rebellion Zion karena mereka tertinggal item. Setidaknya mereka harus kejar dulu. Untuk 3 menit ke depan mereka wajib juga untuk memenangkan satu kali lagi dari tim fight. Kalau mereka bisa menang mungkin mereka masih bisa kembali ke dalam permainan ini. Dan memang terlalu overdrive pemain-pemain dari Big Town Alpha dan langsung dipanis begitu saja. Bahkan ada satu crossbow off-tank yang lepas dari sisi One. Tapi dan Sorizo-nya tebel banget. Terlalu tebel karena atribut levelnya ini udah terlalu ada gap yang beda jauh. Yes, dan juga tadi ada satu Wind of Nature ya, kalau nggak salah di-trigger sama Marky, tapi yang masuk damage-nya itu dari Swallow. Itu max level 15 tuh. Udah max level banget. Dan Moreno, wow, damage output ya 42.000. Wow. Dia udah poking banget sih dari tadi. Ya, Holy Crystal ya kan. Genius One Genius juga. One ada di sana. Benar-benar item-item yang jahat dan juga Marky dengan Cloud dia burst banget dengan Blazing Duet-nya. Jadi Rebellion Zion mereka harus bisa membaca di mana posisi dari Marky dan kalau bisa memang ini cancel dengan Way of Dragon. Yap, wait, Fearless. Jet Kundonya hampir bisa mendapatkan Karakai. Tapi dengan satu Purple Dog ini siapakah yang akan diberikan menjadi milik dari Fearless ya. Fearless lagi. Tidak. Bukan di Fearless. Oh, Hais. Ternyata one-one-nya. Namun tertangkap basah. Ada 4 player sisa. Berarti dengan satu konsel mereka mencoba untuk langsung mengejar ke bagian bawah. Belum ada. Tapi ternyata terlihat tadi ada satu Blazing Duet. Walaupun belum ketemu target yang pas banget. Yes, dan Lord yang kedua berhasil untuk diamankan tanpa adanya satu pun kontes. Mengingat Fearless tadi harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi untuk Big Town Alpha. Akankah bisa di defense oleh Rebellion Zion? Tapi lihat kali ini Moreno yang terkena dengan Arm of Bandit-nya. Ada Killing Eagle dan bahkan Hais berhasil mendapat killing spree atas Moreno. Ya. Wow. Ini reset berarti. Big Town Alpha mereka hilang Moreno, pemberi damage terbesar tadi. Mau gak mau mereka ya harus agak jaga jarak juga. Karena mereka berjumpa dengan Xavier.
Dimana Xavier positioningnya ini selalu ada di garis belakang dan yang bisa melompat itu adalah Marky. Mereka harus menunggu Marky-nya buka Blessing Duet-nya. Buat nyari ini di mana Suelo-nya berada. Yap. Nih Marky deh tadi nahan, terus Taka ditahan, terus jangan hilang. Movement speed-nya tetap dipertahankan, attack speed-nya tetap dipertahankan dan siap masuk dengan Blazing Duet dan juga mengantarkan damage begitu banyak. Tapi Sorizo udah langsung menjadi satu tembok utama di bagian depan dan juga Marky ready kali ini sepertinya Blazing Duet udah langsung di-standby-kan. Siapakah yang akan langsung terkena dengan satu MOP dan tadi udah langsung berkumpul mereka semua di area tersebut dengan ada Lord yang sedikit lagi yang tersisa. Ditembak tapi Ruby-nya malah langsung down. Terlihat dengan ada satu crossbow flank namun untuk Kinya masih bisa bertahan dan sekarang pertempurannya akan berakhir karena triple kita media dimiliki oleh pemain dari Bigatron Alpha dan itu adalah Max 2-1 untuk Bigatron Alpha. Wipe out di menit terakhir. Hais mencoba untuk defense sendirian tapi damage yang diberikan dari Bigatron Alpha udah gak bisa lagi dibendung. Dan bahkan berhasil untuk mengamankan poin gandanya. Dan memenangkan match atas Rebellion Xian dengan poin 2-1. Yes. Dan gap level yang membuktikan memang ya peran yang begitu besar juga. Belum lagi koordinasi ini dia kekuatan dari Lolita di tangan dari Bigatron Alpha. Counter initiate yang terjadi tadi untuk di last team fight-nya. Ada Demon Blast yang meledak dan membuat 3 pemain Rebellion Xian itu langsung hilang. Dan ini dia untuk hasil akhir kita 2-1 kemenangan untuk Bigatron Alpha. Sempat tertatih-tatih tapi akhirnya mereka bisa menutup dengan poin kemenangan mereka juga. Wow. Dominasi ya dari early-nya. Dan akhirnya membuat dari Bigatron Alpha berhasil untuk menyelesaikan gamenya dengan begitu cepat juga ya. Dengan rontok, dengan taret-taret yang dimiliki. Gap level yang tadi udah Om Wawa bilang juga terpaut sangat jauh. Membuat dari Rebellion Xian ini terhipnotis akan gameplay yang diberikan oleh Bigatron Alpha. Dan terbukti, alhamdulillah, GGRBL, respect. Langsung dimarahin. Langsung tuh, web. Ripo menjadi banteng ya. Iya. Dan ada pawangnya tadi langsung. Langsung, kamu di sini saja. langsung dikandangin ya. Wow, tapi memang keren banget ya. Langsung perubahannya tuh terjadi sangat-sangat cepat banget loh. Dari transisi game pertama, game kedua, game ketiga. Keren banget.